Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan pastinya bahagia ya guys. Oke guys, balik lagi sama gue Aldi di channel YouTube Aldi Ride. Dan kali ini gue mau bahas sesuatu nih guys. Yang pastinya lo tahu motor yang udah kita tunggu nih, yaitu si ZX25R sudah launching guys. Ya gue agak telat ya guys bahasnya ya. Jadi ya lo udah tahu sendiri spesifikasinya, semuanya lo udah tahu, harganya juga ya udah tahu ya. Yang full spec itu 112,9 juta, dan harga yang versi standarnya yang biasa itu di angka 96 juta guys. Waduh. Dan warna-warnanya juga sebenarnya surprise banget guys. Jadi gua pikir tuh cuma dua warna loh, yang soalnya kan yang leak kan itu cuma dua warna tuh guys. Jadi cuma yang warna hijau KRT Kawasaki Racing Team gitu, dan yang warna hitam yang versi standarnya. Ternyata pas launching guys, itu surprise banget, tiba-tiba ada warna biru ganteng ya, menurut gua sih ya lumayan lah gitu. Dan ada warna merah guys. Waduh, ternyata ada tambahan warna baru. Dan ternyata yang ada warnanya itu juga tergabung dalam versi ABS lah, atau enggak full spec lah, atau enggak yang special edition lah gitu ya. Sedangkan yang versi standar hanya dalam satu warna, yaitu ya warna black itu, apa sih namanya tuh, metallic pearl black kalau nggak salah ya. Terus udah jelas banget fitur-fiturnya. Yang membedakan itu adalah pertama satu dari livery ya guys, terus ABS-nya. Jadi di yang versi standarnya nggak ada ABS. Aduh sayang banget ya guys, nggak ada ABS dan quick shifter, plus aksesoris yang di samping kiri kanannya tuh apa namanya, frame slidernya. Jadi cuma absen di situ doang. Nah, di sini gue lebih membahas kayak gimana ya, Kawasaki sudah keluar, harganya pun sudah keluar, 112,9 dan 96 juta ya. Worth it nggak ya? Mungkin ada pertanyaan seperti itu, worth it nggak ya? Dan gimana nih kalau misalkan untuk pasar-pasar motor bekas atau motor baru, atau enggak mungkin bagaimana dengan moge gitu kan? Apakah ini moge atau bukan, atau enggak, apakah layak untuk dibeli yang ini daripada beli moge beneran? Nah, kemudian kita bahas guys. Oke, jadi soalnya kan kalau misalnya ngebahas masalah spesifikasi kayaknya udah banyak ya guys. Gue juga udah menjabarkan banget spesifikasi di video-video gue sebelumnya. Lo bisa nonton, lo tinggal cari aja kalau emang pengen tahu spesifikasi. Yang pertama, harga yang dibanderol adalah sekitar 90 jutaan. Dan apakah ini berdampak pada penjualan motor baru ya, misalkan kayak CBR 250 RR ataupun R25 ataupun Ninja 250 gitu ya. Ya kalau pendapat gua ya, menurut gua agak sedikit berdampak guys dengan pembelian motor baru, karena ya lo tahu sendiri OTR-nya motor Ninja 250 itu naik terus guys. Ya dari ibaratnya yang paling mahalnya ya, versi paling lengkapnya itu dari 60 sampai sekarang menyentuh angka 77 guys terakhir. Ya jadi ya sebenarnya kalau untuk lo beli motor baru nanggung banget gitu, tinggal nambah sekitar 13 juta. Wah anjay, MT25 kayaknya, apa Sabre ya, Sabre keren. Jadi nanggung gitu guys. Untuk lo beli basicnya ZX25R itu cuma 96 juta, dan lo Ninja yang versi SE MDP terus keyless itu 77 juta. Dan menurut gue ya
versi yang ibaratnya yang ABS, SCMDP atau enggak versi yang Honda Racing Teamnya lah gitu, yang pokoknya yang versi paling tinggi-tingginya, jadi kayak menurut gue jadi nggak begitu laku, jadi akan turun pasarnya. Orang lebih, kalaupun mau beli yang Ninja 2 silinder atau CBR 2 silinder, ya mending beli versi-versi yang basicnya aja, jadi yang lebih di situ lebih masuk akal, lebih make sense daripada beli versi tertingginya yang harganya ternyata sudah mau mepet-mepet angka 80 juta gitu loh guys. Ya mending nanggung gitu kan, nambah dikit atau enggak duitnya bisa dibuat DP ya, untuk beli ZX25R ya. Jadi yang gue bilang di video sebelumnya juga, gue bilang kalau lo emang bener-bener dari dulu tuh udah ngumpulin duit ya, dari sebelum launching ini ya gitu ya, lo udah pengen ngumpulin duit banget, pengen beli cash gitu, Ninja 250 2 silinder atau enggak CBR 250RR, ya mungkin lo bisa tergoda imannya untuk membeli ZX25R secara cicilan gitu kan. Nah tapi kalau lo emang cuma mampu ibaratnya bayar, ibaratnya cuma mampunya memang cuma bisa 50, 60, 70 ya, memang nggak bisa dipaksakan untuk membeli ZX25R. Nah terus gue yakin mungkin OTR-nya ke depan pasti ZX25R akan naik terus. Nah tapi kalau yang Ninja 250 ini mungkin gua rasa harus ada pembaharuan yang nantinya OTR-nya bakal turun sih, biar lebih make sense, terutama versi yang paling tingginya guys. Jadi kalau misalkan versi yang paling tingginya masa terus naik nanti jadi 80 juta, 85 juta, itu menurut gua jadi over sih ya. Apalagi di pasar bekas ya, lo tahu sendiri pasar bekas itu mau versi ABS dan gak ABS itu bandrolnya kayaknya sama deh ya. Jadi kayak apa ya, mendingan kalau lo beli yang Ninja 2 silinder untuk biar dapat value-nya lebih, ya mending beli second gitu daripada beli baru. Kalau beli baru mendingan orang arahnya ke ZX25R gitu. Nah terus bicara Moge nih, nah udah ada beberapa produk yang sudah disuntik mati sama Kawasaki. Contoh Ninja 650 sekarang sudah disuntik mati nih. Di situsnya udah nggak ada lagi tuh Ninja 650 tuh guys ya. Jadi memang harus ada yang dikorbankan, salah satunya Ninja 650. Dan kemarin juga waktu itu gue lihat Ninja 650 kan di promo abis-abisan guys ya. Jadi harganya tuh off the roadnya 90 jutaan, on the roadnya mungkin tinggal nambah dikit gitu ya. Karena gimana ya, walaupun memang cc nya 650 gitu, tapi fitur-fiturnya yang dibawa dari Ninja 650 tuh menurut gua apa ya, kayak nggak ada apa-apanya sama ZX25R gitu. Bahkan sama Ninja 250 sendiri, sama Ninja 250 yang versi SCMDP gitu, itu Ninja 650 juga nggak ada apa ya, nggak ada apa-apanya juga gitu. Udah dapet keyless lah, ABS juga ada gitu kan. Bahkan Ninja 650 juga sama lah kayak Ninja 250, cuma beda cc doang, tapi harganya bisa berkali-kali lipat lebih mahal, pajaknya juga otomatis lebih mahal. Jadi ya nanggung gitu, suara-suaranya juga ya begitu-begitu aja. Nah jadi untuk dari sisi Moge tuh yang baru terutama udah kelihatan tuh yang mati yang mana. Nah terus untuk pasar Moge bekas ya menurut gua nggak akan terpengaruh ya guys ya. Terutama kayak misalkan untuk yang bener-bener real Moge 4 silinder kayak ZX6R yang pastinya yang tahun 2011-2012 sih guys. Kalau di atas itu ya gua rasa ya enggak lah, masih mahal sekali gitu. Yang harganya mepet-mepet 150 lah. Contoh yang kayak ZX6R 2011, yang tahun-tahun agak lama lah gitu, CBR 600R ya, terus Yamaha R6 gitu, itu harganya masih di 170 jutaan. Menurut gua harganya nggak akan berubah dengan adanya ZX25R ini. Dan
gimana dengan pasar 250 cc yang bekas? Nah itu menurut gue juga nggak akan berubah, nggak akan ada dampaknya, karena memang menurut gue ZX25R ini agak beda kelas ya. Jadi kalau ZX25R itu harganya di 96 sampai 115 jutaan gitu kan, sedangkan pasar bekas 250 2 silinder itu masih jauh di bawah guys. Bahkan ada yang jual 29 jutaan gitu, 29 jutaan sampai ke angka 50 jutaan gitu. Jadi jauh sekali untuk pasar bekas. Nah yang tadi gue bilang adalah pasar motor barunya. Nah jadi bisa jadi nanti mungkin Honda atau Kawasaki atau Yamaha itu bakal mendesain produk 250 cc 2 silinder mereka itu agak lebih murah lah seharusnya ya, kalau menurut gue ya. Jadi biar nggak mepet amat sama harga basicnya si ZX25R ya. Karena kalau menurut gua kayak kemarin aja deh, gua lihat OTR-nya Ninja 250 yang baru ya, yang paling tingginya itu masih di angka 72, 71, 72, 73 gitu kan. CBR itu masih di 69, belum lama kok. Ya sekarang udah harganya Ninja udah 77 gitu kan. Terus CBR tuh udah 73. Itu tuh kayak aduh nanggung banget sih gitu. Kalau lo bisa nge-DP CBR 250RR, nggak jauh lah untuk nge-DP si ZX25R gitu. Jadi ya menurut gua agak tanggung. Ya jadi begitu guys. Kalau menurut kalian gimana nih guys? Dengan harga 112,9 juta, menurut kalian worth it nggak? Waduh, ada R25 guys. R15. Kalau menurut gua sih guys ya, untuk full speknya dan versi basicnya harga segitu tuh, wah bisa gua bilang sangat worth it sih guys. Dengan fitur yang ditawarkan, lo bayangin aja ZX25R quick shiftnya up and down, dapat power mode, traction control, throttle-nya sudah throttle by wire lah, ATV lah, electronic throttle valve. Mesinnya juga 4 silinder gitu kan. Itu bahkan fitur dari fitur gitu ya, itu lebih banyak daripada ZX6R yang which is 600 cc gitu loh, dari fitur ya guys. Jadi menurut gua sih worth it parah gitu. Wah, ada NMAX. Ya jadi menurut gua sih lebih worth it untuk lo ambil ZX25R gitu. Apalagi versi basicnya ternyata traction controlnya tetap ada guys. Waduh, keren kan. Yang diambil tuh cuma quick shiftnya doang sama ABS ya, tapi ABS ya. Ya kalau gua sih ya, kalau gua pilih yang standar atau full spec. Kalau gua punya duit ya gua mending beli full spec. Ya harga yang ditawarkan itu lumayan guys. Ya bedanya 15 juta, tapi kalau lo pikir-pikir sendiri harga quick shifter itu sekitar yang paling bagus lah Translogic IU4 lah gitu. Waduh, ini kenapa ada begini di sini? Aduh. Ya maju aja, tinggal muter lagi sih. Nggak perlu mundur-mundur di tengah jalan. Oke guys, lanjut pembahasan ya. Kalau menurut gua sih ya harga quick shifter itu aja udah 7,5 juta. Itu baru up doang. Belum sama ongkos pasang. Belum lagi auto blippernya lo beli lagi lah ya, bisa jadi sama harganya 7,5 juta juga atau enggak mungkin 5 juta. Terus frame slider itu kalau buat CBR aja yang akna gitu itu sekitar 875 sampai sejutaan ya. ABS ya, modul ABS itu juga nggak murah loh guys. Lo lihat aja ABS itu pasti bedanya sekitar 5 sampai 6 juta ya, anggaplah 5 juta nambah lagi. Itu kalau gue hitung-hitung udah di atas 15 juta guys ya, jadi ya worth it banget gitu loh untuk lo beli yang full spec daripada yang versi basic gitu ya. Jadi itu aja guys paling yang bisa gue bahas. Gue udah mau nyampe rumah nih guys. Iya, kita sapa dulu satpamnya. Malam Pak.
Oke guys, ya udah kalau gitu thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe ya guys untuk dukung channel gue, dan komentar di bawah menurut pendapat lo gimana tentang si ZX25R ini. Apakah lo bakal beli, apakah worth it banget? Yang pastinya kalau gue sih gue udah ngiler mupeng gitu ya. Ya semoga rezeki lah jadi bisa beli, amin. Oke guys, thank you for watching. See you next video. Wassalam.